Belum sampai sekarang. Yang diusulkan itu di Toraja, perkampungan tua Toraja, itu nomor registernya sudah tahun 89 itu Pak, kita buat itu. Kemudian Kars Maros Pangkep, gua prasejarah yang ada di situ. Tapi karena kita mengalah, kita lagi masukkan saja Geopar Maros Pangkep yang kemarin sudah di asesmen itu, sudah di asesmen oleh dari Jakarta, dari UNESCO. Mudah-mudahan ini bisa berhasil untuk menjadikan salah satunya lah di Sulawesi Selatan ini, di Sulawesi kalau perlu World Heritage. Karena di Jawa itu hampir didominasi seperti Borobudur, kemudian Prambanan dan lain sebagainya yang ada di Jawa. Kemudian di Sumatera juga itu sudah seperti di Muara Jambi, kemudian banyak sekali di situ Pak. Nah ini nih Sulawesi ini belum ada ini Pak. Jadi mudah-mudahan saja di Sulawesi Selatan juga sudah ada World Heritage-nya. Saya kira saja Pak. Terima kasih. Oke, makasih DMP Pak. Jadi sekaligus DMP Pak berhenti bicara, dua-dua skornya Pak sekarang. Alhamdulillah. Wih, bukan lagi lupain. Kompetisi itu sini Pak. Penalti tidak masuk. Penalti Singapura tidak masuk. Oke, kita lanjut. Jadi sambil bisa sedikit saya tanggapi makam di Penegoro Pak, perbandingannya tadi yang di dengan Galesong ya. Di Galesong yang di Malang. Makam Pangeran di Penegoro itu Pak, kita tahu bahwa pemeliharaannya di situ itu orang dari dari Jawa, memang keluarganya. Jadi wajar kalau itu menjadi baik. Yang kedua, kita tahu Pangeran di Penegoro untuk wilayah Makassar itu banyak istrinya orang Makassar Pak. Ada berapa orang istrinya orang Makassar dan orang Bugis. Jadi artinya kedekatan makam itu dengan keluarga yang di selatan itu kan pasti ada. Artinya untuk perhatian ke makam di Penegoro, baru di dalam bukan cuma makam di Penegoro, beda dengan tempat lain. Ini semacam kompleks, banyak ada orang anak-anaknya apa adanya. Saya kira itu pendapat saya tentang makam di Penegoro. Iya, jadi faktor keluarga besar, turunan itu juga sangat berpengaruh. Saya kira iya. Iya, oke. Yang penjaga di sana namanya Hardi di Penegoro Pak. Adiknya Hardi, almarhum Hardi. Jadi ada adiknya di situ yang masuk yang jadi jupel honorer di situ Pak. Betul saya kena. Memang turunannya berarti. Oke, ya sekarang kita persilakan lagi Andreas dan Tika. Dan Tika masih ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bertanya, tapi terjawab oleh Depewa tadi tentang makam dari Yang Mulia Fatimah dan Takonto. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ada kontak dengan keturunan beliau. Jadi mereka di sana tuh terkendala oleh beberapa faktor, termasuk konon cerita mereka ada instansi BUMN, saya sebut saja Pelindo, membuat statement bahwasanya makam yang di Pulau Temajo itu bukan makam beliau, itu ada makam satu lagi di daerah apa itu makam beliau. Nah, ini yang membuat keturunan beliau konteks saya minta tolong, minta pengakuan dari pihak kerajaan. Cuman kan pihak kerajaan sekarang ada perpecahan. Jadi saya ingin bertanya, apakah makam dari Yang Mulia Fatimah dan Takonto ini itu apakah sudah terdaftar atau belum? Karena kalau memang sudah belum terdaftar, kalau memang sudah terdaftar, kok makamnya kecil dan kemarin sempat akan digusur oleh pengusaha lokal dari Mempawah tersebut itu. Jadi saya cuma sampaikan ke ini, tapi keturunan beliau sekarang itu bermasalah untuk membesarkan, maksudnya memperkenalkan ke publik bahwasanya ini loh makamnya putri dari Yang Mulia Sultan Hasanuddin. Tabe, cuman itu pertanyaan gue, Tabe. Iya, siapa tahu ada informasi Pak Dokter atau Daim Pak soal status. Terima kasih. Alhamdulillah dua-dua.
Begini, Kajang. Satu kesyukuran besar itu teman kami, Pak Muslimin, temannya juga Pak Dokter itu. Siap. Pak Muslimin mantan Kasubag di BPNB, Pak Dokter Muslimin. Saya sudah hubungi, kemarin saya ketemu di Jogja. Dia bilang, alhamdulillah, sementara ini kita adakan agak negosiasi dengan di Kabupaten Mempawai itu. Karena saya langsung kontak itu waktu saya dengar WA dari ada salah satu grup WA, saya langsung kontak dengan teman itu, dengan Pak Kepalanya BPCB Kalimantan Timur, Pak Dr. Muslimin. Dia bilang, insya Allah kalau perlu besok kita akan turun, tapi ternyata dari 8 orang yang mau turun itu 4 temannya yang kena COVID begitu, jadi tidak jadi untuk turun ke lokasi langsung ke Mempawai itu, artinya diundurkan. Kemudian alhamdulillah sekarang sudah aman Pak, di sana sudah dianggap sudah ini, karena itu sudah ada campur tangan dari BPCB Balai Pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan itu Pak, Pak Muslim. Jadi kira ya mudah-mudahan seperti itulah hasilnya nanti Pak, baiklah saja. On the track sudah ya. Amin, amin, amin. Amin, mudah-mudahan aja. Oke, saya jemput lagi dari chat. Ada 2 pertanyaan ini. Tapi yang saya akan ambil dulu adalah soal jejak candi, karena ini apakah situs-situs yang ada apakah ada situs-situs yang berbentuk candi di Makassar menurut jejak sejarah dari peneliti dari arkeolog atau sumber-sumber dari manuskrip? Ya, silakan. Begini, pada dasarnya inspirasi tentang candi juga ada sebenarnya. Contoh misalnya makamnya Sultan Hasanuddin, itu inspirasinya dari candi. Tapi untuk pengaruh klasik atau Hindu Buddha yang ada di Makassar ini sebenarnya tidak ada. Di Sulawesi Selatan itu hanya ditemukannya arca Sempaga yang ada di Mamuju. Itu juga kita tidak tahu asal usulnya dari mana. Arca itu datang di Mamuju, ada di Mamuju, di Sempaga itu. Jadi terkait dengan pengaruh klasik yang ada di Makassar ini maupun di Sulawesi Selatan pada umumnya itu tidak ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya teknik pembuatan candi itu ya seperti itu yang di makamnya Sultan Hasanuddin. Ya, jadi ada kaki, ada badan, ada kepala gitu. Jadi model susun timbun lah istilahnya kalau dari segi arkeologi namanya model susun timbun. Kemudian yang lain tidak ada, tidak seperti itu yang kita dapatkan. Dari masa klasik tidak ada. Jadi yang di Sulawesi Selatan ini kebanyakan Islam, kolonial, kemudian prasejarah itu adanya di daerah Sopeng, termasuk di daerah apa namanya di Mamuju. Bukan, maksud saya di daerah Sopeng dan Maros. Maros itu peninggalan Mesolitik, Pak. Jadi peninggalan Mesolitik. Kalau di daerah apa namanya di Sopeng itu Paleo dan Mesolitik Neolitik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Oke, jadi kelar ya masa-masanya. Jadi tidak ditemukan secara klasik pengaruh Hindu. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan sedikit yang berkenaan dengan Karenggalesong. Ini bagaimana ini? Mungkin Badan Arkeologi atau Cagar Budaya sudah pernah ada penelitian. Lanjutan ya, kesinkronan antara berita dari Lontara, catatan harian Kerajaan Goa tentang kewafatan dari Karenggalesong. Ini Pak Nas ini mencat bahwa di Lontara bilang itu atau catatan harian Kerajaan Goa itu dikatakan apa namanya namate Karenggalesong ilau Ribanten telah wafat Karenggalesong di Banten 22 November 1679. Sementara yang kita pedomani saat ini adalah makam Karenggalesong itu adanya di Malang, di Ngantang. Nah, ini ada apa namanya ketidaksinkronan informasi dari catatan harian Kerajaan Goa dengan fakta lapangan yang
yang kita cerna, yang kita jadikan sebagai pegangan selama ini. Apakah Balai sudah pernah ada kajian-kajian seperti ini, Pak Daim-PU atau Pak Dokter? Saya mau jawab ini, Pak. Ya, iya. Ini, Pak. Tentang hal ini sebenarnya, saya waktu pernah penelitian, Pak, di Banten. Ditanya waktu itu, saya waktu itu penelitian di Tirtayasa. Ada namanya kampung Tirtayasa. Ya, sekitar dekat-dekat Balaraja lah. Nah, waktu itu ditanya, waktu itu oleh masyarakat menanyakan sama saya, Pak, ini di sini makamnya yang asli yang mana? Makamnya Sultan Ageng Tirtayasa. Apakah yang di Tirtayasa atau yang di Banten? Jawaban saya begini, kalau di sini Pak makamnya, terus yang di Banten apa aja? Kuburannya. Loh, apa bedanya Pak? Ya saya bilang sama-sama saja lah. Karena sejarah itu ya sama halnya dengan Syekh Yusuf, Pak. Syekh Yusuf itu ada makamnya, ada 4. Ada di Katangka, kemudian ada di Banten itu di Balaraja, kemudian ada di Cape Town, ada di Colombo. Nah ini yang jadi perlu ditelusuri lebih lanjut ini, yang aslinya yang mana. Karena mereka orang Goa juga tidak akan mungkin dia mengatakan bahwa bukan di sini, pasti aslinya di sini. Nah, latar belakang sejarahnya bagaimana? Apakah dia meninggalnya di mana gitu? Apakah dia bisa dibuktikan secara ilmiah tentang makam yang ada di sini adalah asli atau bukan gitu? Jadi ya itulah menjadi dasarnya kita selalu berpatokan pada bagaimana kondisi setempat gitu, masyarakat setempat mempercayai, meyakininya gitu. Jadi kadang sejarah menjadi suatu apa namanya, menjadi suatu hal yang sangat subjektif kita menilai. Nah, misalnya Syekh Yusuf ketika dia apa namanya, dia teman-teman sama merokok dan sebagainya, dia coba celupkan saya di Danau Mawang apa dan sebagainya. Itu ya ini mesti di BPNB ini Balai Pelestarian Nilai Budaya dan sejarahnya. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih. Oke. Menami Indonesia 1. Indonesia Pak 232. 32. Oke, ini menarik ini ya, tentang tidak sinkronan. Ini menambahkan Bapak. Ya, silakan. Kan kalau berita tentang perangan ini kan sumbernya dari berita di Jawa, Pak ya. Ya, betul. Jadi saya meyakini memang yang di Jawa, yang di Malang itu, karena kalau membaca dari Serat Trunajaya kan pertahanan terakhir di Kediri. Oke. Cerita tentang perang Karanggaso ini kan lebih banyak ditulis di catatan Jawa. Ya. Jadi saya lebih meyakini yang di Ngantang itu. Kalau di Banten mungkin ya nggak tahu juga ya. Tapi kalau kan cerita perangnya ini kan banyak diceritakan di Serat Trunajaya. Terus pertahanan terakhirnya kan di Kediri. Kan nggak mungkin Pak, begitu selesai perang dia langsung balik ke Banten. Padahal kalau misalnya mau ditelusuri nama-nama nama-nama kampung yang dilewati beliau ketika perang itu disesuaikan dengan kejadian perang. Nama-nama kampung sekitar sini ya, Kediri sampai ke Malang itu. Ya. Kalau digali dari cerita tutur bisa ketemu mungkin. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Fitri. Jadi Mbak Fitri memberikan kita konteks kenapa kemudian makam di Ngantang itu diyakini bahwa itulah makam Karaeng Galesong. Sementara berita di catatan harian Kerajaan Goa itu mengatakan meninggalnya di Banten. Saya kira ini kita tidak akan putuskan dulu sekarang karena tidak mungkin kita bisa putuskan. Ini hanya mengajukan aja konteks supaya kedepannya ini bisa menjadi bahan penelitian atau kajian lebih mendalam lagi untuk menentukan validitas dari warta yang berasal dari dua sumber ini, yaitu sejarah perang Trunojoyo dan catatan harian Kerajaan Goa. Saya kira saya masih mengundang komentar tentang soal ini sebelum kita alihkan ke hal lain.
Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Tadi deh Kajang. Ya, silakan, Dem Palalo. Iya, ini juga bola ini lagi seru-serunya ini. Dua hal yang seru saat ini. Ya, terkait dengan Karenggalesem tentang periwayatannya di Lontar dengan makam yang ada di Ngantang. Kalau boleh ini cuma pendapat di Gayang ya, pendapat pribadi ya. Tidak apa-apa, tidak apa. Iya. Kalau saya melihat atau lebih jauh mengenai hal ini, yang satu hal yang harus kita garis bawahi di sini bahwasanya siapa Karenggalesem yang dimaksud di dalam Lontara itu sudah jelas bahwasanya beliau adalah Karenggalesem yang bergelar, maksudnya beliau adalah yang bergelar Karenggalesem pada saat itu. Ini yang poin penting saya kira. Dan beliau yang dimaksud itu adalah Imam Mindori Karai Tojeng, anak daripada Sultan Hasanuddin. Nah, sedangkan ada pun yang di Ngantang, maka yang di Ngantang ini betul apa yang sempat tadi saya dengar Mbak Fitri. Ya, mengatakan bahwasanya kebanyakan daripada sejarah atau cerita yang kita dapat selama ini berdasarkan dari sumber Jawa. Nah, ini di sinilah anunya. Karena mungkin di sinilah saya lihat letak mungkin yang harus menjadi perhatian kita. Mungkin saja yang dimaksud adalah Karenggalesem, betul makam itu adalah makam Karenggalesem, tapi mungkin saja bukan maksudnya ini Manindori Karentojeng, mungkin Karenggalesem yang lain. Nah, maksud saya seperti itu deh kayaknya. Artinya begini, bukan karena kalau kita membaca atau sejarah yang ada bahwasanya Karenggon Tumarandu terlibat juga di dalam perang Trunojoyo ini, dan Karenggon Tumarandu sebagaimana yang kita ketahui juga pernah menjabat sebagai Karenggalesem. Nah, ini saya kira harus yang menjadi perhatian kita. Jadi tidak dibilang bahwasanya makam itu adalah keliru dan warta yang ada di Lontara itu adalah keliru. Tidak seperti itu. Bisa saja keduanya benar, cuma saja identifikasinya kita yang agak keluar dari ini. Karena itu tadi pemberitaan itu yang kebanyakan dari sumber-sumber Jawa tentang perang Trunojoyo. Jadi saya kira mungkin ya betul bahwasanya kita harus betul-betul lebih banyak mengkaji dalam hal ini tentang perang siapa yang terlibat di dalam perang Trunojoyo itu. Saya kira begitu ya, tapi. Ya, oke. Jadi saya kira khusus untuk Karenggalesem kita stop dulu sampai di sini ya. Nanti kita akan buka, mungkin ada riset atau apapun atau kajian lainnya khusus untuk beliau. Karena sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian, beliau ini sudah 4 kali diajukan sebagai pahlawan nasional, belum bisa gol-gol karena data-data beliau itu tidak sinkron dengan apa yang menjadi tujuan daripada pengajuan sebagai pahlawan nasional. Bahkan sudah 3 bupati di Takalar itu yang mengajukan, tapi belum bisa karena datanya masih simpang siur. Oleh karena itu saya kira ini menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua agar segera dilakukan kajian yang komprehensif agar beliau sedapat mungkin kita perbaiki datanya, kita sempurnakan datanya, riwayatnya, sehingga kemudian bisa diajukan lagi untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional sebagai penghargaan dari negara kepada perjuangan beliau. Ya, saya kira ini luar biasa ini.
kita tanpa terasa sudah 2 jam kita diskusi dan masih ada waktu sekitar 30 menit. Dan apa namanya, ini ada catatan lagi di chat, tetapi ini mirip-mirip dengan Karenggalesong kasusnya. Ini merujuk kepada Ipatima dan Takontu yang kita bicarakan sebelumnya, di mana kalau kita juga merujuk kepada catatan harian Kerajaan Goa, data-data beliau juga tidak sinkron dengan periwayatan yang ada di Jawa. Itu juga tidak sinkron. Jadi ini juga salah satu PR kita ini. Nah, tetapi saya kira kita tidak akan membahas lebih detail ini karena ini butuh waktu dan konsentrasi penuh. Dan saya kira yang penting adalah status dari makam yang dalam tanda petik untuk saat ini dikatakan sebagai makam Ipatima dan Daeng Takontu itu sudah diusahakan untuk menjadi cagar budaya. Saya kira poin cagar budayanya dulu yang kita garis bawahi. Adapun kontennya lebih detailnya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Saya kira saya masih mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan lagi. Oh iya, satu. Ada satu pertanyaan dengan sebelum anu. Ya, oke. Iya. Untuk beliau berdua dan Pak dengan Pak Rizal, Pak Samsu. Dari daftar yang ada, daftar situs cagar budaya yang ada di Kota Makassar ini saya lihat ada sebenarnya yang saya cari satu situs tentang atau cagar budaya tentang perjanjian Bungaya yang terkait dengan perjanjian Bungaya. Nah, ini saya tidak dapat ini. Padahal ini kan boleh dibilang ini adalah satu momen yang sampai sekarang yang akan tidak terlupakan. Nah, saya kira ini ada tahu. Lokasinya, iya, lokasinya. Situs perjanjian Bungaya. Ada situsnya, berarti cuma berbicara tentang ininya ini ya, wilayahnya ya saya kira ya. Atau bagaimana, seperti apa itu Pak Samsu dengan dan Pak ya. Ya, silakan Pak Dokter ya. Saya kira saya sendiri jujur saya bukan orang arkeologi, jadi tidak pernah memang mencatat tentang melihat peta-peta wilayah ya, yang tidak kelihatan seperti itu. Catatan kecuali saya berbentuk fisik, saya memang selalu kunjungi, jadi saya bisa lihat. Mungkin Rewa dan Pak yang tahu tentang ini. Assalamualaikum. Iya, silakan. Kalau perjanjian Bungaya itu ada di semacam ada tempat di sekitar Kumala. Yang di sebelah utara dari Barombong itu, agak-agak masuk sedikit. Waktu itu Pak Muslimin dia ingin melakukan pendataan ke situ, tapi tinggal lokus saja, situsnya sudah tidak ada lagi. Tapi menurut catatan sejarah memang ada di situ. Tapi bukti-bukti arkeologisnya sudah tidak ada sama sekali karena kemungkinan hanya dibuat sesaat saja, jadi bukan tempat yang permanen gitu. Oh iya. Itu menurut catatannya. Jadi supaya tidak menjadi suatu kesan, karena terus terang saja Belanda itu sangat-sangat tidak akan ada sesuatu yang bisa ditinggalkan yang membuat ada semacam pengaruh yang bisa mempengaruhi masyarakat yang ada di sekitarnya, yang membuat emosi. Ada emosi jiwa dari masyarakat sehingga semuanya dihilangkan gitu. Iya. Pemicu. Jadi tidak ada yang tertinggal begitu. Ini saja contoh, misalnya Benteng Somboopu itu diratakan serata-ratanya begitu. Jadi supaya tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai
tempat yang membuat ada semangat untuk mengembalikan peperangan itu. Sekira itu. Jadi ada di sekitar itu tuh. Di sekitar Galesong, Barombong, Timur. Sebelah timur, kamu agak masuk, saya tidak tahu nama kampungnya apa, tapi kalau dari jembatan panjang itu kita belok kiri ke Garasi, terus ke kanan lagi di situ, itu akan kita lihat di situ tuh, ada di sekitar situ. Iya, tapi Deng, walaupun itu misalnya, kalaupun dibilang bukan yang mungkin tempat yang sebenarnya, tapi saya kira bagi kita orang Makassar sebenarnya mungkin kalau ada lagi bagusnya kalau kita mempatenkan itu, walaupun ini bukan, karena ini terkait dengan sejarah besar terkait dengan bagaimana itu kira-kira. Sebenarnya begini, kita juga tidak bisa terlalu pagi untuk itu karena bukti-bukti tentang itu memang belum ada. Jadi hanya disebutkan bahwa di kampung ini, kampung di sini nih. Tapi di tempat aslinya di mana kita tidak tahu karena memang tidak ada bukti-bukti otentik yang berhubungan langsung dengan, misalnya adalah semacam tinggalan-tinggalan yang ada di bukti-bukti arkeologisnya ada, itu bisa kita. Tapi kalau tidak ada ya kita tidak bisa membuat rekayasa lah gitu. Tapi kita akan upayakan apakah memang betul perjanjian bunganya di situ atau tidak. Tapi kalau Pak Muslim itu kepala BPCB-nya Kalimantan Timur itu pernah waktu itu mengusulkan untuk itu. Jadi cuman sayang sekali karena kalau beliau kan sejarawan, kalau saya ini tidak menyentuh ke situ karena saya arkeologi. Jadi betul. Maksud saya begini Pak, paling tidak ada semacam bentuk peringatan di situ bahwa di sinilah kira-kira pernah terjadi semacam satu peristiwa besar seperti itu. Untuk pengingat bagi kita semua, begitu. Iya, sebenarnya begini. Saya tidak tahu kenapa Jalan Bungaya dihapus. Kemudian di depan benteng, di depan di depannya Balok Lumpua, lapangan bunganya juga dihapus. Itu saya tidak tahu bagaimana ini, apa kira-kira yang menyebabkan. Nah, jadi ini mungkin kita tanya sama sejarawan ini. Itu ada dua saja bukti Pak Tah. Kenapa jalan bunganya sudah bukan lagi jalan bunganya, tapi sudah jalan Andi Mapaudang. Kemudian lapangan bunganya juga sudah tidak ada. Sepotong jadi bungai Mapaudang Pak. Proyek. Iya, artinya sudah tidak ada lagi jalan bunganya, saya maksud Pak. Iya, tidak ada lagi jalan bunganya, itu yang saya maksud. Alhamdulillah 42 mini. 42. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Itu yang saya bisa sampaikan Pak. Iya, makasih banyak Deng. Ya, luar biasa itu. Jadi saya kira kalau bukti-bukti arkeologis memang sulit untuk dibuktikan, tetapi setidaknya lokus inilah yang bisa menjadi pijakan bagi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Goa atau lembaga adat yang ada di Goa untuk menjadikan perjanjian bunga ini sebagai momentum yang luar biasa bagi peradaban kita sebagai orang-orang Makassar ya, karena betul-betul disitulah ya momennya luar biasa ya bagi perubahan yang terjadi di kemudian hari setelah itu. Itu menarik dan saya kira itu salah satu PR kita itu untuk di heritage ini untuk mengkaji lebih jauh itu agar kita bisa ajukan kepada pemerintah dan lembaga adat yang ada di Goa. Apakah masih ada chat lagi yang belum selesai? Ini ada satu tadi yang belum selesai Pak Daim Pak Ewa, yaitu perubahan Museum Slebes menjadi Lagaligo. Itu bagaimana ceritanya tuh? Oh, kalau itu saya tidak tahu pasti itu Pak, gimana sampai bagaimana sampai nama Lagaligo itu, karena saya bukan dari sejarah Pak. Mungkin Pak Dokter Samsubahir bisa. Iya, terima kasih. Saya kira menurut saya cuma Lagaligo itu adalah sebuah
fenomena yang fenomena bagaimana membangkitkan semangat juang. Artinya penamaan ini menurut saya cuma penghargaan menurut saya, Pak. Artinya kalau ditinjau dari sejarahnya, saya kira cuma perubahan, bukan tidak ada unsur-unsur yang menyepelekan bahwa selebih ini. Tapi semata-mata menurut saya bagaimana menghargai seorang legaligo itu. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Iya, oke. Ya, terima kasih Pak Doktor. Oke, apakah masih ada yang di chat ini yang terlewatkan? Tapi tetap. Ya, masih ada. Oke, ya. Dan Beta, masih ada. Silakan. Siap. Nah, saya rasa untuk menghargai, mungkin lebih pantas sekali kalau nama-nama museum, seharusnya Raja-Raja Tallo. Di situ kan kawasannya. Museum punya tanah, Tabe. Ya. Oke. Ini salah satu pemikiran yang cukup brilian ya. Ada yang mau komentar soal ini? Bagaimana kalau Museum Lagaligo itu juga diusulkan untuk diajukan nama salah satu nama dari Raja Tallo? Karena bagaimanapun lokus dari wilayah itu adalah bekas wilayah kerajaan Tallo. Sementara banyak nama-nama besar di kerajaan Tallo itu yang hampir tidak punya sesuatu yang monumental di Kota Makassar. Katakanlah Tumamaliang Ri Timur itu juga bahkan Karem Matoaya sendiri itu kurang apa beliau, bahkan Karem Patinggaluang kurang apa beliau. Saya kira ini bisa ada komentari soal ini. Sekira sedikit Pak, saya kira menyangkut toponimi, saya kira nama-nama termasuk nama-nama jalan saya kira sudah ada upaya pemerintah termasuk pemerintah kota untuk mengabdikan orang-orang yang punya nama lah dari dulu. Sekarang seperti Landak Baru itu kan sudah masuk nama Andi Jamma. Artinya Pak Yusuf di Bulu Saraung. Saya kira upaya-upaya ini mungkin artinya lambat tapi pasti dilaksanakan. Saya kira akan pemikiran pengambil kebijakan mengarah ke situ nanti Pak. Saya kira itu. Iya, oke. Artinya adalah ini semua didasarkan atas keputusan politik ya. Iya. Ya. Saya kira itu ya kesimpulan kalau mengenai soal penamaan ini. Iya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 10 menitan ke depan. Kalau masih ada, sebelum saya menutup secara formal diskusi kita ini, lalu kemudian biasanya kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi informal ya, untuk membicarakan berbagai hal. Apakah Dentika masih resen? Ada catatan di sini resen atau gimana nih? Iya tetap. Iya. Oke, silakan. Iya, tapi cuman saya mau bertanya tentang apakah Lontara termasuk juga warisan cagar budaya atau bagaimana ya, Tabe? Itu karena ini baru-baru ini rame juga di sosial media tentang bahwasanya Lontara itu khusus untuk kerajaan Goa mengatakan cuman 2 aja lontaranya, Lontara Bilang dengan Lontara Jangan-Jangan. Sementara kan kita tahu semua ini bahwasanya Lontara Berua ini Dempa Mate yang menciptakan, sementara ada oknum tertentu mengatakan bahwasanya Lontara Tugu itu cuma ada 2, sementara kita ini kan punya 3 sebenarnya ya, tapi tetap dengan Lontara Jangan-Jangan ya. Iya, jadi pertanyaannya adalah apakah karya-karya seperti ini termasuk cagar budaya? Ya. Bukan, sedikit Pak Dokter atau saya punya wewenang itu. Ya. Saya kira apa tadi yang dikatakan Dempai, ada 2 undang-undang yang kita lakukan sekarang bahwa termasuk cagar budaya itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2010. Jadi kalau kita melihat objeknya itu masuk Undang-Undang Pemujian Kebudayaan. Artinya nanti kita akan usul, kalau memang dia mau diusul nanti berarti dia menjadi warisan budaya tak benda. Itu jadi dia masuk bukan cagar budaya, tetapi dia objek pemajuan kebudayaan.
Ya. Dari Undang-Undang Nomor 5 2017. Saya kira itu, Pak. Nomor 5 2017. Oke. Ya, Jadi domainnya ya, payungnya ya, beda. Domainnya iya, beda payung. Beda, tapi bisa. Ah, bisa. Oke, ini masih ada yang raise hand. Tapi tetap. Sambungannya tadi ya. Oke, silakan dulu, Dembeta, lanjut. Siap. Nah, ini bingung saya ini anunya mau bertanya ini. Ya. Di Pantai Losari itu kan banyak patung-patung kita. Ini terkait lagi Raja Talo. Setiap saya pulang kampung itu selalu melihat tidak ada satupun patung Raja Talo diabadikan di situ. Ya. Kalau ya, tapi deh Gajang. Oke. Oke, lanjut dulu. Jadi kita parkir ya. Ini ada hubungannya dengan yang tadi ini yang keputusan politik ya. Oke, silakan Pak Nas. Ya, saya cuma mau nitip pesan De Samsul. Kalau untuk penamaan Laga Liga, kalaupun mengacu kepada tokoh, maka sebaiknya tokoh yang bukan tokoh fiktif. Entahkah dari Bugis, dari Lu, atau dari Makassar. Itu satu. Yang kedua, bahwa saya lihat di situ patung seperti yang disampaikan Pak Dembeta. Patung Museng ini adakah kajian ilmiahnya mengatakan dia persoalan tokoh real yang berpengaruh di sosial? Kan itu hanya produksi real. Itu saja dua keren. Terima kasih. Oke, langsung Pak Dokter. Saya tidak kedengaran anunya pertanyaannya Pak Nas. Ya, saya ulang ke Dek Gajang. Iya, silakan. Saya hanya mau memberi masukan bahwa sebaiknya memilih tokoh untuk penamaan Museum Lagaligo mengacu kepada tokoh real, bukan tokoh fiktif seperti Lagaligo. Kecuali kalau kitab Lagaligo sudah dianggap sebagai kitab non-epos. Itu satu. Yang kedua, bahwa patung-patung yang ada di sana itu, kok bisa ada patungnya Datu Museng meskipun ada makamnya di situ. Sementara tokoh Datu Museng ini kan dipoles oleh Sindrili. Saya kira itu saja. Sementara banyak tokoh-tokoh lain dari Bugis maupun dari Makassar yang tidak teradopsi dengan tepat. Ya, langsung aja dikomentari, Pak. Saya kira begini, Pak. Jujur saya mengatakan pernah baru-baru kita ikut ada seminar, kalau tidak salah seminar terkait kemajuan kebudayaan, termasuk seminar cagar budaya. Saya kira memang penempatan yang ada di Pantai Losari itu, saya kira memang ada kalau menurut saya serba salah. Mungkin ada unsur-unsur lain orang pengambil kebijakan sehingga itu yang muncul. Ya. Nah sekarang kenapa di situ 4 etnis suku bangsa, ada Toraja, ada apa? Tetapi kan tidak ada di situ dibilang Kerajaan Sawito, Kerajaan Goa di situ. Harusnya kan ada di situ. Nah ini artinya mungkin bukan KPK kami menjawab, mungkin ada unsur-unsur lain penilaian sehingga itu yang terpajang di Pantai Losari. Yang kedua tadi persoalan yang pertama itu Lagaligo. Saya juga belum bisa mengatakan bahwa saya juga tidak sependapat sebenarnya kalau Lagaligo menjadi ini, kalau orang yang mau diangkat harusnya kan museum kalau memperkenalkan Selatan itu ada identitas di situ. Nah kalau Lagaligo kan cuma persoalan sesuatu yang nisbi menurut saya yang tidak tidak jelas. Itulah saya kira sama dengan penetapan ini.
pemajangan apa namanya patung-patung yang ada di Pantai Losari, bahwa itu tergantung penilaian pengambil kebijakan yang mau dipasang di situ. Nah, sekarang ketika kita melihat warna-warna sekarang yang ada di tol, yang ada di jalan layang, kan ada warna orange di situ. Apa kira-kira unsurnya? Kenapa bukan biru? Kenapa bukan merah? Kalau saya merah putih lebih aman daripada pasang orange. Berarti kan politik menurut saya. Saya kira itu untuk sementara. Iya, saya kira. Saya tambahkan terkait patung tadi. Dan Pewa, ya oke. Begini, pernah saya usulkan itu supaya patung yang ada di yang ada di Pantai Losari itu diseragamkanlah. Begini, apa pentingnya patungnya di situ dibuat Nelson Mandela? Satu. Apa pentingnya di situ dibuat patungnya Mahatma Gandhi? Ya kita tahu Mahatma Gandhi dengan ahimsanya, kemudian anti apartheid dengan Nelson Mandela. Tapi menurut catatan saya, Karaeng Patingaloang yang patut di situ dicatat, dibuatkan patungnya, kemudian narasinya dibawa di situ tertulis, inilah Karaeng Patingaloang, ayah angkat dari Arupalaka. Kenapa? Itu sekaligus menghentikan perang kata-kata di sosial media. Oh ternyata itu Arupalaka, kasihan. Bapak angkatnya itu Karaeng Patingaloang. Jadi ada menghentikan sesuatu yang ini saya sudah usulkan juga ketika ada rapat di pertemuan seminar di BPNB itu. Jadi patungnya Karaeng Patingaloang itu kemudian ada narasi di bawahnya. Inilah Karaeng Patingaloang, ayah angkat dari Arupalaka. Nah, ketika Arupalaka meninggal, dia minta dimakamkan di depan kuburannya ayah angkatnya itu, Karaeng Patingaloang di Labasongko. Dia tidak minta dikuburkan di Bone. Nah, maksudnya adalah sekaligus untuk menghentikan, ini kan kita sering terjadi nih Pak. Di sosial media sekarang kan sangat kencang sekali ini antara Arupalaka dengan Hasanuddin yang tidak mengerti. Nah ini, saya kira dengan jalan seperti itulah sehingga menghapus semua itu. Oh ternyata Arupalaka kasihan orang di sini gitu. Begitu Pak, terima kasih. Patungnya, saya minta patungnya saja, Karaeng Patingaloang disampaikan di situ. Jangan Nelson Mandela dengan siapa namanya? Gandhi. Mahatma Gandhi, apa hubungannya? Tidak ada cucunya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, makasih Dan Pewa. Saya kira narasi-narasi yang seperti itu yang perlu dipertajam ketika kita mau membuat karya monumental. Tapi ini sekali lagi karena ini akan di-YouTube-kan dan pemerintah kota akan melihat dan para politisi di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan akan mendengar. Kita haraplah Bapak Ibu para pengambil kebijakan, tolong deh narasi-narasi yang seperti itu yang mengedukasi, jangan justru yang menonjolkan ego ya dari para penguasa pada zaman patung itu dibuat, kan begitu. Ataukah nanti ada patung-patung baru yang akan dibuat lagi. Tolong deh, minimalisirlah seperti itu ya. Karena bagaimanapun kita ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa kita berbeda ya, tetapi tetap satu dalam cawang yang besar gitu ya. Ya, saya kira itu luar biasa ini. Tenang aja karena kita sudah menang ya. Pak Dua. Kartu merah lagi nunya. Kartu merah kipernya. Ya, jadi ya kita akan memasuki akhir dialog kita ini yang luar biasa. Pencerahannya yang dibawakan, yang dipicu oleh Bapak Doktor kita ini, Dr. Samsul Bahri dan Pak Ewa ya luar biasa. Dan tadi juga Pak siapa lagi? Pak Arsitek. Saya kira beliau juga Pak Sujar. Saya kira beliau juga sangat membuka cakrawala berpikir kita ketika kita membincang soal cagar budaya ini ya. Karena
ternyata sangat luas cakupannya, dan ini memang membutuhkan kerja-kerja bareng, kerja-kerja bersama ya. Oleh karena itu para pemangku kebijakan di balai, baik itu di arkeologi maupun di cagar budaya, saya kira penting untuk merangkul sebanyak-banyaknya potensi masyarakat untuk membantu ya mensosialisasikan ini ke depannya. Dan ini ada usulan dari Ibu siapa tadi, Ibu Miko ya, bahwa perlu ada tagar ya, entah itu dihembuskan, dipicu oleh balai arkeolog atau balai cagar budaya untuk lebih mengamplify misi dari pelindungan cagar budaya ini ya, baik di level kota maupun di level provinsi Sulawesi Selatan atau dalam ruang lingkup wilayah kerja. Ini luar biasa ini, mudah-mudahan ya di antara kita ini ada yang memulai men-tweet itu sehingga itu menjadi viral, yang bisa kemudian memicu kebersamaan itu. Misalnya salah satu contoh katakanlah tadi itu makam yang ada di Dangko itu, kalau mudah-mudahan ada sesuatu nanti di dalam waktu yang tidak lama itu yang bisa memicu perhatian publik sehingga itu bisa diselamatkan. Ya, ada yang resen? Ya, Akbar, Amri, silakan. Terima kasih Dengganya. Untuk semua orang tua yang saya hormati dan hargai, untuk malap biriku ngasing. Ini ada beberapa pertanyaan dan mungkin ini pertanyaan berulang karena mungkin saya kurang fokus. Yang pertama itu, ini sempat juga diutarakan oleh Den Nojeng bahwa di depan benteng itu ada bangunan sehingga menghalangi pemandangan orang dari laut melihat benteng itu. Jadi orang teralihkan, ditutup di depannya oleh bangunan. Itu bagaimana bisa mereka mendirikan bangunan di sana? Terus yang kedua, jika ada situs, tadi disampaikan oleh siapa tadi, kepada siapa kami melapor bahwa ini adalah situs, bagaimana itu situs, karakteristiknya situs, usianya berapa tahun baru bisa dikatakan situs. Berikutnya, ini yang bermasalah. Ini bermasalah dengan siapa? Apakah dengan oligarki atau dengan masyarakat tentang tanah atau dari keturunan keturunannya karena kan banyak begitu. Tanya nenekku di sini, jadi semau gue gitu. Jadi bagaimana perlindungannya seperti itu? Mudahan jelas pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira langsung kita over ya, Pak Dokter dan DMPW. Pertanyaan dari Pak Akbar ini. Saya kira yang pertanyaan kedua itu di mana melapor ketika menemukan situs. Saya kira ada memang panitia di situ. Saya kira salah satunya ke Balai Cagar Budaya. Saya kira itu ada di sana tempat bagaimana cagar budaya ini bisa didaftar. Yang kedua masalah tanah. Saya kira apa tadi yang dikatakan DMPW ini yang 99% situs di daerah manapun Indonesia itu bermasalah. Nah sekarang kan persoalannya ketika itu bermasalah, ini menjadi mengurangi nilai untuk ditujuankan sebagai sisi yang harus dilindungi negara. Itu yang kedua. Masalah bangunan juga. Saya kira kalau persoalan bangunan sama tadi apa dikatakan bahwa bangunan-bangunan yang ada sekitar situs itu persoalan ketika dibongkar, ketika seperti yang terjadi yang di POM sekarang. Saya kemarin juga lihat itu persoalan. Kebetulan ada saya pekerjanya itu ketika dia mau bangun dia tanya saya, mungkin dia tahu saya orang budaya jadi dia tanya bagaimana ini saya masalahnya. Saya bilang ya susah karena itu barang sudah terjadi tidak dikerjakan dananya bagaimana yang sudah turun dikerjakan ya. Harusnya kan dikerjakan tidak merusak seperti kasus dulu di Benteng Sopo ketika mau dibuat waterboom itu kan bermasalah.
ada di situ Meriang Polong yang dianggap sebagai situs, akhirnya dipagar, artinya tidak masuk lagi dalam area yang di Benteng Sembopo itu. Saya kira itu untuk sementara. Saya mungkin ada yang Pak Ewa bisa lebih detail. Ya, alhamdulillah. Begini, kalau ada temuan situs baru ataupun ada persoalan kasus, silakan menyurat ke kantor. Insya Allah hari ini kita menyurat, insya Allah besok kita respon. Iya, jadi ini memang suara-suara dari masyarakat itu yang perlu kita dengar. Jadi ini bukan persoalan sebenarnya tidak berat lah. Kalau misalnya ada dari wilayah kerja kami, misalnya dari Makassar, mulai dari 3 provinsi itu menyurat, misalnya ada temuan baru, temuan situs baru, silakan dicatat, difoto, dikomunikasikan, kemudian dibuat narasinya sedikit. Nah, setelah itu dikirim ke kantor kami, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Ujung Pandang nomor 1, Pak, nomor 1 Kompleks Benteng Rotterdam. Karena Benteng Rotterdam ini satu-satunya jalan nomor 1, tidak ada nomor 2 di sana, Pak. Cuma 1. Tidak ada Jalan Ujung Pandang nomor 2, yang ada cuma nomor 1 saja. Iya, jadi menyurat Maki, silakan, insya Allah, karena ini kebetulan tugas saya itu, Pak, tugas saya respon. Iya, cocok. Tapi Pak, apakah menyuratnya itu atas dasar lembaga atau perseorangan? Perseorangan juga bisa. Perseorangan tidak ada bisa. masalah. Lebih bagus lagi kalau lembaga, tapi kalau perseorangan lebih bagus juga. Tidak ada masalah. Pokoknya asal ada surat, pasti kami respon. Oke. Jadi hari ini kita menyurat, insya Allah besok saya turun. Kalau sudah tanggal anggaran baru 2000 Januari, iya Januari. Kalau sekarang ini sudah tutup di kasa. Liburan juga orang. Kita juga sudah liburan pakai juga ini kan. Iya, jadi sudah tidak aneh, tapi insya Allah kalau misalnya ada sesuatu persoalan lah, pokoknya yang berkaitan dengan cagar budaya kita melapor kami. Kami akan turun dengan PPNS. Kebetulan saya anunya PPNS, jadi apa aku bilang? Ya, pembantu umumnya lah. Satu lagi mungkin bisa Pak Di. Silakan. Di daerah Sanrobon itu saya dapat bentengnya itu digali untuk jadi parit. Apakah memang bisa seperti itu? Iya, begini, menyurat Maki. Kalau dari sana waktu kemarin dulu dengan aja di Sanrobone, di bentengnya tuh lihat Ki. Iya. Jadi saya pantau tuh juru pelihara yang memelihara di situ. Kebetulan itu kan yang di depannya itu balak lumpur, balak lumpur yang ada di belakang lagi dekat hampir dekat pantai. Itu namanya Benteng Lolobayo. Ya, dikeruk jadikan kanal. Iya, pokoknya menyurat Maki, pokoknya insya Allah telusuri itu rumahnya si Pitung yang di Jakarta Utara itu. Iya, ada di sini. Ini kan ada ini ikut teman-teman kita dari Sunda Kelapa Heritage ini ada masih. Si Pitung. Karena saya waktu di Banten kayak itu wilayah kerja aku sampai ke situ. Jakarta. Ya, makanya khususnya sedikit itonya itu masalahnya Dan yang persoalan sekarang di Jakarta itu masalah gudang peluru. Iya, kemarin diseminarkan itu gudang peluru yang dibeli oleh PT apa itu. Kemudian sudah ditetapkan oleh gubernur sebagai cagar budaya, sementara masih persoalan tentang pemilihan lahannya. Nah, Pak Anies Baswedan sudah menetapkan bahwa itu adalah cagar budaya, gudang peluru di Jakarta Timur itu. Iya. Sedikit informasi nih. Banyaknya DPR ini luar biasa. Oke. Tutain kapan kan? Oke, saya kira ini pertanyaan terakhir dari Ibu Elti Sukesi Dayan Lebang. Terakhir ini. Oke, silakan Dayan Lebang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga buat Ewa ya. Ayo, Pak Ewa. Pak Ewa sama Pak Samsul Bahri. Selamat malam semuanya. Abe. Kalau saya lihat sangat kaya ya kita dengan semua hal yang kita miliki di Makassar dan sekitarnya. Kalau saya lihat juga selama ini dari penjabaran tadi dari awal hingga sekarang itu lebih banyak teknisnya yang kita bicarakan ya tadi ya.
Terus kemudian yang ditekankan di sini itu lebih banyak ke masalah kewajiban menjaga cagar budaya. Ya. Seakan-akan kalau menurut saya ini kalau kita anggap sebagai kewajiban, maka kita bisa lihat bahwa penekanannya dari luar ya. Motivasi eksternal seperti itu. Tapi yang saya garis bawahi bahwa untuk kita miliki yang paling penting adalah kesadaran berbudaya yang paling utama dulu. Karena jika hanya motivasi eksternal kita wajib, saya pikir itu yang akan menjadi batu sandungan tanda kutip karena tidak ada kesadaran dari dalam bahwa kita memiliki, bahwa kita dari sisi segala aspek kita terpengaruh di dalam budaya itu, termasuk alam sekitar kita. Kalau kita tidak memiliki kesadaran ini, kalau hanya itu berupa perlindungan, apa makna dari perlindungan? Apa artinya kita melindungi? Mungkin itu yang perlu kita lebih sosialisasikan kepada masyarakat ya, dari pemerintah teratas hingga lapisan masyarakat ke bawah. Itu PR kita sebenarnya selaku orang setempat gitu. Bagaimana caranya ya? Mungkin kita perlu lebih memberi wawasan ya tentang masa lalu, bagaimana hasil karya atau bentuk sejarah daripada yang telah dilakukan oleh para leluhur kita. Lalu kemudian kita di sini dan sekarang itu cinta atau butuh ngapain gitu untuk menjaga nilai-nilai daripada sejarah yang telah mungkin udah bertumpah darah, udah bercucur keringat sehingga melahirkan budaya, sehingga melahirkan segala hal yang berbentuk peninggalan. Kemudian untuk kedepannya apa artinya saya berbudaya, apa untungnya buat saya? Nah ini yang sangat dibutuhkan banyak ahli dalam menanamkan dulu, kini dan nantinya kesadaran itu. Karena apa dampaknya nanti kalau misalkan kita tidak memiliki kesadaran itu? Kita lihat sekarang fenomena di mungkin setempat ya di Makassar itu sering terjadi banjir, sering terjadi bukan hanya pengembangan usaha semata-mata ya, si pengembang datang dengan untuk mengeruk hanya sekedar bisnis gitu ya, tapi apakah ada juga pertanyaan dengan budaya setempat tanda kutip ya terganggu atau apapun itu yang tidak dilestarikan. Nah ini sih saya bentuk perenungan saya nih Dek Gajang. Kiranya mungkin bisa diteruskan ke seluruh. Mungkin dari kesadaran daripada pemerintah hingga ke bawahnya. Bagaimanapun ya mungkin ya teman-teman atau tumalak berita ngasih yang jureng yang bisa merenungkan penyampaian saya ini. Terima kasih Dek Gajang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi saya kira apa yang disampaikan dari Lebang ini sesuatu yang mengharapkan sesuatu yang sangat esensial ya bagi kita semua selaku penggerak, pemerhati, penggiat, dan juga sekaligus bisa tertular kepada masyarakat ya dan seluruh stakeholder termasuk pemerintah. Dan ini berlaku untuk semua kita ya. Sebelum saya mempersilahkan Pak Doktor kita dan Daim Paewa menyampaikan closing statementnya, di kita ini juga ada tamu kehormatan kita dari teman-teman di luar Sulawesi Selatan ini. Ya mungkin kita juga perlu mengundang untuk menyampaikan beberapa patah kata. Tadi Prof Jasmine tadi udah keluar ya. Tadi ada Prof Jasmine saya lihat. Oke, beliau sudah lihat ya.
Ya, oke. Ini sudah 11:30 waktu Indonesia Tengah dan saya kira luar biasa. Ini tidak akan ada habisnya nih kalau kita tidak rem dulu nih. Oleh karena itu kita akan beri kesempatan untuk kedua pemantik diskusi kita ini untuk menyampaikan closing statement sekaligus harapan-harapan ke depannya. Kita mulai dari Dr. Samsul Bahri dulu, baru dilanjutkan dengan DM Paiwa. Silakan Pak Dokter. Masih mute, Anda tak? Oh iya, siap. Halo. Okay, ya. Halo. Siap. Saya kira ada dari 2 jam lebih kita berseminar. Saya kira ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama yang diajukan tadi oleh Pak Lalo, bagaimana melihat perjanjian bunganya yang memang kalau khusus untuk Oriental Selatan, saya kira itu menjadi penting. Walaupun sudah ada petunjuk dari Deng Payo bahwa ada lokusnya, tetapi apa salahnya kalau kita berusaha mencari itu semua. Yang kedua tadi persoalan yang ini juga menjadi menggelitik menurut saya, masalah makam yang ada Raja Goa. Saya kira itu juga menjadi perhatian kita sehingga kebesaran nama apa yang ada di Selatan itu menjadi apa namanya, siapa lagi yang membesarkan sesuatu kalau bukan kita. Saya kira itu statement saya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Dr. Samsul Bahri. Selanjutnya ada MP Pak. Iya, terima kasih Peta Kajang. Ini suatu sangat menarik ya. Dengan adanya diskusi semacam ini, kita bisa sharing informasi tentang cagar budaya yang ada khususnya yang ada di Makassar ini. Nah, ini mudah-mudahan bukan hanya kali ini saja kita bisa lakukan, mudah-mudahan ini ada lanjutannya dan mengundang para tokoh-tokoh yang memang punya kompetensi untuk itu. Jadi saya secara pribadi atas nama secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Kemudian mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua sehingga kedepannya cagar budaya kita ini bisa terlestari, terjaga. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bisa kita harapkan? Karena terus terang saja ini cagar budaya ini punya usia yang sangat rentang. Tidak selamanya dia akan bisa dia bisa lestari. Nah, contoh misalnya di Borobudur sekarang itu orang sudah tidak bisa naik lagi ke atas. Tidak bisa lagi ke atas Borobudur. Kenapa? Sudah ada larangan. Larangan dari pihak Balai Konservasi Borobudur. Kalaupun bisa naik itu ada sendal khusus. Jadi sudah dibuatkan sandal khusus yang dibuat oleh masyarakat setempat di sekitarnya. Jadi di Magelang itu sudah ada sendal yang terbuat dari nilon, tapi artinya dia ramah dengan batu-batu yang ada di atas. Kemudian saya tadi tertarik dengan Delebang bahwa ini bisa jadi influencer buat kita. Jadi semacam bisa mempengaruhi orang sehingga cagar budaya itu bisa lestari karena kita memberikan pemahaman sense of belonging, rasa memiliki tentang bagaimana cagar budaya itu. Karena sehingga memunculkan rasa tanggung jawab. Kenapa? Karena cagar budaya ini kalau kita tidak lestarikan tidak akan hilang nantinya. Pembangunan itu cepat sekali, sangat cepat. Sehingga cagar budaya yang ada di darat maupun di air itu gampang sekali. Contoh di Selayar, kemarin kita adakan ekskavasi penggalian di Selayar di bawah air, penggalian bawah air. Pencarian itu sudah teracak di situ, dan yang acak ini hebat ini karena pemerintah yang mengacaknya. Itu yang jadi persoalan. Keramik-keramiknya sudah hilang semua yang bagus-bagus, yang ada tinggal keramik yang artinya menurut kami itu sudah tidak ada artinya lagi. Nah, itu. Kemudian di tempat-tempat lain. Nah, karena rencana pemerintah Kota Makassar ini, Provinsi Selatan, akan membuat gondola. Jadi gondola itu akan menghubungkan antara Pulau Lay-Lay dengan apa namanya, yang pulau yang dibuat itu, yang direklamasi itu. Nah, pulau CPI. CPI itu.
Nah, saya memberikan saran bahwa tolong diadakan penelitian dulu, karena di sekitar di situ banyak sekali cagar budaya yang ada di bawah air. Contoh misalnya banyaknya kapal-kapal perang, kapal perang darat, kapal perang dari sekutu maupun dari pihak Jepang itu yang jatuh di situ. Kami sudah pernah menemukan. Jadi dari Jepang sendiri datang, keluarganya dari Jepang datang, kemudian dikremasi, diupacarakan di belakangnya museum. Jadi orang-orang Jepang itu datang, anak cucu-cucunya mungkin atau anaknya yang datang, kemudian baik helmnya, sepatu botnya itu tinggal itu yang tersisa. Nah itu yang diupacarakan di belakangnya di belakangnya museum. Nah ini bukti bahwa di sekitar di situ itu memang terjadi perang yang sangat besar. Contohnya juga di benteng Rotterdam itu kan kelihatan gitu ada bolong-bolong bekas peluru. Ya. Gitu. Jadi bagian luarnya itu yang ada di pintu gerbang. Nah ini saya informasikan usulkan kepada pemerintah supaya ketika membuat nanti apapun yang dibuat bukan hanya gondola tapi perlu ada perhatian khusus terhadap cagar budaya yang ada di Kota Makassar ini. Dan yang paling krusial, yang paling penting itu ada di daerah di Pulau Baralompo. Pulau Baralompo itu ada penganjur-penganjur agama Islam yang yang bukan pribumi, malah orang Cina. Tapi dia penganjur agama Islam, namanya Teng Hong Ong Nio. Jadi selain dari Syekh Ba'alwe, Syekh Ali Asadullah, dan Tuan Pabean, itu semua ada makam di situ, di Pulau Baralompo, Kota Makassar. Jadi ini perlu juga direspon. Terima kasih, saya itu saja Tetah yang bisa saya sebutkan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya tutup bincang-bincang santai di warung kopi kita ini, perlu saya sampaikan bahwa setelah kita penutupan, silakan yang masih mau tinggal untuk informal bincang-bincang, silakan dilanjutkan. Zoom kita terbuka 24 jam, sudah dibuka. Argumenternya sudah dibuka. Ya, dan saya memberikan beberapa hal terkait dengan perbincangan kita kali ini yang besar-besar saja. Yang pertama soal pentingnya menciptakan ekosistem. Ya, betul. Ekosistem yang kondusif dalam upaya pelindungan ini, cagar budaya ini. Kalau kita bicara ekosistem, ya tentu saja stakeholder ya, utamanya pemerintah, masyarakat, ormas, dan tentu saja ya semua komponen lah. Ini bagaimana cara supaya ekosistem ini bisa terbentuk. Yang kedua adalah pendalaman narasi kesejarahan terhadap objek cagar budaya tersebut supaya terjadi konsistensi informasi sesuai dengan fakta-fakta sejarah dari objek dari cagar budaya itu. Yang ketiga tentang partisipasi masyarakat, sangat penting untuk kita guide sebanyak-banyaknya dalam rangka membantu. Tentu saja dalam hal ini balai, baik itu arkeolog maupun cagar budaya, agar lebih tajam lagi informasi ini ke publik. Sehingga upaya-upaya pelindungan ini bisa berjalan seefektif mungkin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian kita ini mulai berakrab atau berkenalan dengan TACB, tim analisa ya. Tenaga ahli cagar budaya. Tenaga ahli cagar budaya yang sudah ada di Kota Makassar, agar kita lebih berkenalan dengan beliau-beliau. Mungkin kita bisa ngopi-ngopi di warkop untuk bicara soal ini, sehingga dengan demikian saluran informasi itu tidak terbatas pada jalur-jalur formal, tetapi juga menggunakan jalur-jalur informal dan jalur apapun itu. Yang penting upayanya ada dalam rangka mendukung kerja-kerja pelindungan cagar budaya ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Siap. Mari kita akhiri perbincangan santai kita pada malam hari ini. Sesi ketiga, bincang santai di warkopnya Makassar City Heritage, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.